lebih baik tentunya ya. Selamat malam semuanya. Ada kok dari Pati nih. Selamat malam Eni Martiana, Kasih Musa, Rina Kurniati, Agustina Wariki. Ya, selamat malam semuanya. Hari ini, malam ini saya ingin membahas satu tahapan lanjutan lah ya, perkembangan saat ini. Edi Wijaya, selamat malam. Tentang gelombang theta yang sudah ditemukan ya, Momi Maimuna, Jamie Hoki yang sudah kita latih selama ini. Hendra, selamat malam. Saya selamat malam ya. Nah, ke tahap selanjutnya, ke tahap yang mungkin lebih bikin makasih, ke tahap yang lebih menantang, ke tahap yang lebih area yang mungkin belum pernah dipikirkan sebelumnya. Liliana, selamat malam. Dayu, Limengwi, Agus, Ignatius Rahmat, selamat malam ya. Kartono juga selamat malam. Nah, ke satu tahap yang saya sebut Theta Healing. Theta sendiri sebetulnya dari gelombang theta yang ejaan benarnya adalah THE. Theta ya. Ya, selamat malam Latifah, Fatur, Samuel, Adi. Selamat malam. Nah, tentu sudah melalui dicoba. Tentu ada berbagai masukan. Tentu ada berbagai mungkin bukti empiris lah, belum medis ya, bahwa penemuan sederhana, penemuan yang mudah dilakukan ini betul berdampak dahsyat, betul berdampak terjadinya akselerasi percepatan ya. Tentu dalam hal buku yang teman-teman beli, yang teman-teman miliki, Perbesar Wadah Rezekimu. Jadi malam Uyan, Rita, Tuti di Lampung, dalam konteks memperbesar wadah rezeki. Nah, itu menjadi intensi, itu menjadi niat dari buku ini dibuatnya ya. Jadi harapannya setelah berlatih maka ya rezekinya lebih banyak yang hadir, lebih besar yang datang. Itu harapannya. Itu yang diniatkan, itu yang ingin dicapai. Amin. Oh, amin ya. Amin hadir di waktu saya ingin merespon amin. Susi Jubaida, selamat malam. Umi Salama. Gitu. Nah, jadi uji cobanya tanpa disengaja bahwa latihan di gelombang theta ini untuk penyembuhan. Ya, untuk penyembuhan. Untuk mempercepat proses. Ya, selamat malam. Abdul Yesus Mata. Neti Chandra, selamat malam. Tujuannya itu memang. Untuk membantu proses. Untuk mempercepat akselerasi proses. Dan karena memang ada penemuan-penemuan sebelumnya seperti efek placebo, dampak kapsul kosong itu ya, bahwa mereka-mereka yang sakit berat gitu ya, yang ini ya, yang mungkin sudah tidak punya harapan, agar bisa kembali punya harapan, agar bisa bangkit kembali ya. Ada loh harapan. Ya, Surya Agustino sembuh. Yovita Sitepu, Jupiter, selamat malam.
Purnamawati. Ya, selamat malam. Nah, jadi buat teman-teman yang sedang mendengarkan, jadi ini seperti siaran radio lah ya, jadi nggak usah lihat videonya, seperti mendengarkan radio. Yang sedang mendengarkan acara ini, harapannya adalah, yuk kita bersama-sama bantu. Mungkin Anda sendiri mengalami itu sedang sakit tubuhnya, fisiknya maupun mental. Jadi saya perlu lebih banyak lagi orang yang mengalami sakit secara fisik dan juga mental, sakit mental. Ya, akibat pandemi ini mungkin terpuruk mentalnya, mungkin down, mungkin menjadi tidak berdaya gitu ya. Gabung ke pelayanan ini. Ya, pelayanan. Jadi tidak dipungut biaya. Ada Dokter Santo yang juga menjadi life coach Pesawada Rezekimu dan Gelombang Theta ini yang akan memimpin WA Group ini, diskusi, latihan-latihan ya. Nanti akan dikompilasi sampai kita mungkin menemukan satu metode yang mudah, sederhana, dan teruji sebagai pengembangan dari efek placebo, sebagai pengembangan dari penemuan penyembuhan sakit dengan efek placebo efek, dampak akibat atau kapsul kosong. Akibat kapsul kosong ini ya, itu penelitian medisnya. Nah, di mana berlatihnya? Tetap yang kita lakukan selama ini, bangun tidur, baru terbangun, menu masih di ranjang itu. Itu yang akan dilatih berulang-ulang, akan dilatih berulang-ulang, akan dilatih berulang-ulang. Pada saat terbangun, nyengir 20 detik, selebar mungkin, senyum yang selebar mungkin, pertahankan selama 20 detik. Ya, sampai terlatih. Nah, jadi nanti Ririn, Rana saja ya sembuh dengan berlatih gelombang theta, itu tujuannya. Wahyu, Elbas, Kezia, Weiwei. Oh, oke. Ya, oke, tak apa-apa kok, Wei. Nah, itu tujuannya, ya. Ada WA grupnya nanti. Dokter Santo, salah satu dokter urologi di Rumah Sakit MRCCC di Siloam Semanggi. Beliau penulis buku Smart Healing, Rahmat Budi Santoso. Kita suka memanggilnya Dokter Santo. Nah, saya dari gelombang theta ini, jadi penerapan gelombang theta untuk dilatih tersenyum. Nanti tahapan berikutnya boleh ada yoga tertawa. Ya, yoga tertawa memang untuk penyembuhan ya. Nanti kita kembangkan ke sana nantinya. Denny Wardana Nurlaili ya. Jadi terima kasih yang hadir malam ini. Nah, episode mungkin 2 minggu yang lalu kita latihan nafas. Mau coba nafas yang dalam perlahan-lahan, lalu hembuskan perlahan-lahan. Ya, setelah itu dalam state meditasi, dalam keadaan meditasi, kita mengubah wajah ini menjadi nyengir 20 detik. Tersenyum sangat lebar 20 detik. Nah, setelah itu diminta merespon, memberikan masukan. Nah, itu dilakukan dalam keadaan sadar. Nah, nanti di WA Group ini
dia pelayanan ini, teman-teman yang merasa ada sakit, jadi ini memang khusus yang merasa ada sakit fisik dan mental. Kita latihan sama-sama, kita latihan. Nah, latihannya, jadi misalnya gini, orang yang sedang sakit dalam keadaan siang lah ya, di siang hari sedang sakit misalnya secara emosi, maka bila dia tidak pernah berlatih nyengir 20 detik, bila kita suruh senyum, sulit sekali untuk dia senyum. Sulit sekali, karena state-nya sedang dalam keadaan sakit. Karena keadaan dia sedang dalam keadaan secara fisiologis sakit. Itu. Ya, susah. Tapi pada saat bangun pagi, baru terbangun, ya melatih diri, kita berlatih. Nyengir 20 detik, maka kebiasaan ini akan menjadi program otomatis, sikap otomatis, gerak tubuh otomatis yang menghasilkan keadaan tertentu, keadaan berdaya tentunya, state tertentu yang saya sebut sebagai theta state, keadaan theta. Smiling face, wajah tersenyum, big smile, tersenyum lebar. Gitu ya, tersenyum sangat lebar. Nah, dengan tersenyum sangat lebar inilah, keadaan inilah yang ingin kita optimalkan dalam proses penyembuhan. Ya, penyembuhan fisik, sakit fisik. Ya, ada saudara mungkin yang terkena ya, cancer mungkin, atau ya yang saya sungguh ingin coba, yang saya ingin uji adalah mereka saudara-saudara kita, kolega, ya, yang ya terkena tumor, misalnya Otias Safitri, makasih. Setelah senyum 20 detik, masuk gelombang theta, lalu sugesti untuk senyum. Tidak perlu disugesti. Jadi senyum 20 detiknya, diganti intensinya. Bukan lagi untuk menarik rezeki, namun untuk penyembuhan, menyembuhkan. Oh oke, makasih Tia Safitri. Nah nanti ingin gabung ke WA grupnya, oke nanti tinggal langsung ke saya ininya ya, WA-nya. Nanti saya kasih ada formulir yang perlu diisi sebentar supaya kita bisa mempunyai bukti apa ya, empiris istilahnya ya, bukti empiris bahwa sebelum berlatih metode ini, setelah berlatih metode ini, apa sih yang didapat? Bagaimana sih dampaknya? Ya jadi bila ini saya meyakini sekali, saya percaya sekali metode ini akan membantu untuk penyembuhan, ya mungkin dari saya tidak tahu penyakit apa saja, nanti kita melatih bersama, ya. Kalau untuk lunas hutang ya gunakan yang seperti biasa Latifah yang sering kita latih. Jadi untuk percepatan narik rezeki seperti yang selama ini dilatih. Jadi sama aja, cuman intensinya supaya cepat lunas hutang, intensinya. Yang diganti adalah intensinya, niatannya. Fisiologi senyum ini mempercepat proses penarikan rezeki, hadirnya rezeki. Nah, itu dia yang selama ini dilakukan Latifah ya. Nah, terus saja berlatih. Ininya agak berbeda memang. Metode ini mudah banget melakukannya. Yang menjadi tidak mudah itu adalah rajin berlatih. Itu aja tantangannya, rajin berlatih. Intensi itu niat, ya diniatkan, niatnya.
Namanya intensi, niat tuh boleh diucapkan atau diniatkan ya, diniatkan aja, niatnya memang. Di batin cukup. Bagus tuh pertanyaannya Tias. Di batin aja. Besok pagi bangun tersenyum tuh niatnya untuk penyembuhan, untuk lebih sehat, untuk lebih sehat. Karena saat bangun pagi, kita tidak bisa mensugesti diri kita. Kita hanya terbangun, lihat visual, ya, kita melihat sesuatu, atau ya tubuh kita yang kita olah, dalam hal ini wajah. Wajah yang kita olah tersenyum. Nah, lalu misalnya tanpa niat apapun, tersenyum ini saja sudah membuat badan menjadi lebih enak, fisik ini menjadi lebih ringan, gitu ya. Apalagi memang sengaja kita niatkan sehingga bawah sadar kita tahu, setuju bahwa mengerti, memahami dan menjalankannya, bahwa proses senyum ini yang ngir 20 detik ini diniatkan untuk penyembuhan. Nah, itu dia. Diniatkan, dilakukan untuk penyembuhan. Nanti boleh dong Dewi, misalnya kalau untuk keluarga harmoni dan mau menerima saya yang berkeyakinan berbeda, oke Dewi, niatnya aja yang di ini. Niatnya aja yang diyakini akan bisa diterima, gitu. Ini memang unik penemuan ini. Nanti kuncinya tergantung niatnya aja. Ya, senyum, visualkan bahwa waktu niatnya ya, niatnya itu bisa menerima. Ya, jadi ya ke Yulia untuk sugesti supaya syaraf mampu menggerakkan bagian yang lumpuh. Boleh dicoba. Boleh dicoba. Nanti ikut. Saya tidak menjamin, tidak berani menjamin apapun. Ya, apakah metode ini bisa menyembuhkan? Namun, saya percaya dan meyakininya berdasarkan literatur yang ada, khususnya placebo effect, Yulia. Ya. Oh, ini Agung Nugroho nih, teman saya nih, sepertinya nih, teman lama ini. Jogja ya. Awal melatih nyengir, apakah awalnya badannya seperti kena detok? Setelahnya baru mulai sehat. Mungkin. Niatnya itu kapan? Sebelum pas malam aja, Agus Syarifuddin. Malam ya, sebelum besok paginya bangun, ya atau dengan teknik visualisasi. Nanti saya buat panduannya, membangun satu niat seperti apa ya, yang terkait dengan besok pagi bangun, nyengir 20 detik. Jadi untuk Julia boleh dicoba. Dan ya literatur dari studi efek placebo itu banyak sekali contoh. Dan inspirasi malam ini sebetulnya tergerak dari ide waktu saya diundang oleh Opa Antonius Porat di Kupang sekitar 2 minggu yang lalu lah. Waktu saya melakukan uji coba pagi-pagi, saya ajak saudara-saudara kita yang mengalami sakit berbagai penyakit ya, untuk latihan tertawa, latihan senyum, lalu latihan tertawa. Otori pertama merilising, membebaskan emosi-emosi negatif. Setelah itu senyum, setelah itu kami ajak latihan tertawa. Ya, tertawa. Dan seharian itu mereka tertawa dengan lepas gitu. Ya, bisakah kita punya niat 2 atau lebih? Ya si Ririn, usahakan satu persatu dulu aja. Satu persatu. Jangan diperbanyak dulu niatnya. Satu ya. Jadi Nurlaili, intensi itu niat ya. Niatnya untuk sembuh dari sakit yang diderita.
sembuh dari sakit yang dialami. Niatnya, latihan senyum yang dilakukan untuk itu tujuannya. Justinus Sutikno bertanya, bisakah intensi ditujukan untuk orang lain? Saya tidak terlalu tahu, tapi ada beberapa kesaksian seorang nenek yang berlatih senyum ini supaya cucunya gampang tidur. Saya lupa tuh, tapi ada dan dia menceritakannya lebih mudah ya dibandingin saya ngomong langsung. Nah itu, ada juga yang punya intensi membangun relasi jadi lebih baik. Ada. Oke, Tias, kok Pak Krisna off kamera Zoom ini? Ya, seperti siaran radio, ini podcast seminar. Itu, oh, kangen lihat langsung vibrasi positif, semangat, dan senyum cerianya. Oke, Tias. Nanti dinyalain. Kalau mau foto, boleh lah foto rame-rame. Oke, ada lagi yang intensi boleh diucapkan, boleh dalam hati, namanya niat ya, diniatkan dalam hati, cukup, Nur Laili. Boleh dikatakan nggak? Boleh gitu. Kalau niat malam harinya, apakah harus ulang Irfan Setiadi? Sebetulnya nggak usah, tapi kalau memang merasa lebih yakin nih, melakukannya 2 kali, malam, buat doa, besok pagi, pas bangun, senyum, tersenyum lebar 20 detik. Nyinyir ini diniatkan untuk penyembuhan diri, untuk kesehatan kembali, ya. Mau diulangin lagi boleh kan malamnya kan, gitu. Oke, Denny Wardana, Pak Krisna mohon bisa WA-nya dimasukkan ke grup. Nyengir lagi sedih. Leni Murni Hayati. Kalau bangun pagi itu susah kita sedih. Emosi kita belum terlalu ada. Susah sedih kan. Tapi kalau udah terlatih, pada saat lagi sedih, fisiologisnya dikembaliin aja lagi. Latifah, boleh nggak dilakukannya malam hari dan pagi hari? Boleh-boleh saja, namun gelombang theta yang saya maksudkan adalah di pagi hari, pas bangun ya. Denny, eh, nanti tinggal lihat di pengumumannya, akan saya umumkan ke para life coach yang mengundang teman-teman hari ini ya. Denny, Ermawati, untuk buat sakit hati karena dihianati gimana Pak? Yang ke emosi terus ya. Latihan aja semua nyengir 20 detik ini. Terus latihan, nanti intensinya untuk membuang rasa sakit hati itu. Nah nanti kalau pas muncul lagi coba amati apakah masih kembali emosinya. Dari beberapa contoh teman-teman yang latihan hilang ya. Tia Safitri bertanya lagi, apakah intensi niat diawali dengan doa? Boleh. Berserah pasrah? Boleh. Keterhubungan spiritual dengan Tuhan? Tentu sangat boleh. Bagus sekali. Namun karena penelitian ini lebih mendekati ke terapi mindset, healing gitu ya. Saya tidak mengaitkannya ke keadaan spiritual karena itu sangat pribadi. Rita, apakah intensi setiap hari boleh ganti atau yang intensi tercapai? Ya tentu boleh, boleh diganti, boleh um, dibuat lebih besar lagi, boleh banget, bagus malah, bagus sekali. Apalagi ya yang mau bertanya, yang bertanya juga boleh nanti. WA-nya linknya akan dikasih tahu. Oke, CJ, selamat malam Pak. Jadi sambil senyum, saya bilang dalam hati bahwa misalnya kaki saya sudah sembuh atau bagaimana Pak. Nanti
Gelombang theta itu dilakukan terjadi pada saat baru bangun atau sebelum kita tidur. Nah, pada saat bangun pagi, si J senyum aja, senyum yang lebar 20 detik, nyengir 20 detik. 20 detik. Namun niatnya untuk kesembuhan kaki. Gitu. Yani Lestari, apakah saat niat untuk kesembuhan disebutkan spesifik sakitnya? Boleh, itu bebas. Intensi itu bebas. Spesifik boleh. Badan makin sehat juga boleh. Boleh. Nah, itu baik kok. Makasih Yani Lestari ya. Makasih. Siapa lagi yang mau bertanya? Oke, nah jadi teman-teman nanti yang mau bergabung silakan langsung ya, nanti diumumkan linknya. Nah, tapi sepertinya perlu ke saya dulu. Nanti saya kasih form, saya siapkan satu form untuk teman-teman isi keadaan saat ini gitu ya, supaya teman-teman bisa evaluasi ya, bisa evaluasi. Oh, nanti ada Dokter Santo tuh yang penulis buku Smart Healing ya, dia juga bisa membantu sisi lainnya. Dia salah satu dokter terkenal di MRCCC Siloam Semanggi ya. Apa nih, Rudy dan tadi sorry. Terima kasih banyak saran. Oh ya, makasih Dewi. Tadi saya baca dari Rudy kayaknya ya. Acaranya setiap minggu Denny Wardana. Setiap minggu malam seperti ini. Sudah setahun lebih kita melakukannya. Hanya memang minggu ini kami mulai memperkenalkan Theta Healing. Theta Healing. Karena banyak sekali yang mengalami sakitan, penyakit tertentu saat ini ya, yang biayanya luar biasa ya. Hendro Hartono, Pak, untuk kesembuhan salah seorang dalam keluarga, apakah bisa? Boleh dicoba, nggak ada salahnya dicoba kan. Dianya yang berlatih, Hendro. Jadi orang yang sakit yang berlatih, ya, yang si penderitanya yang berlatih, ya, yang berlatih, yang diajarkan, dilatih dianya. Tadi ada Budi Sansun kalau nggak salah, tapi kok nggak ada di saya ya. Oke, siapa? Makasih infonya ya, sama-sama. Siapa lagi yang mau bertanya silahkan. Ada yang belum saya baca nggak ya? Oke, kita masih ada waktu sekitar 30 menit kok ya. Oke, Hartono. Kalau pagi hari terbangun jam 2 dan bangun lagi jam 4. Untuk senyum nyengir dan obat ya pas bangun aja jam 2 lakukan. Jam 4 juga lakukan. Makin sering makin baik, Hartono. Selama Bapak ya mulai Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Ini masuk Desember, udah 7 bulan saya latihan. Redmi, mohon maaf mau nanya, kalau gelombang theta kira-kira lamanya berapa menit? Pendek sekali, sangat pendek dia. Ya bisa, tiap orang berbeda-beda, kalau ada alat tes untuk mengukurnya, tapi pendek sekali. Jadi kita betul-betul manfaatkan gelombang theta ini, begitu terbangun, Redmi. Oke, Hendro Hartono. Justru penderitanya stroke, jadi tidak bisa berlatih sendiri. Kami ada teman yang ini, jadi eh, dia dikasih tahu aja bangun pagi, bangun dia senyum dulu. Dia dengan porsi dia aja, dia harus berani mencoba, Hendro. Dengan senyumnya dia naik ini, kena daya dorongnya dari dalam, Hendro. Tentu tidak selebar seperti bandingkan sebelumnya ya, tapi perlu dilatih.
Nanti handle-nya yang boleh masuk ke WA-nya ya, tapi dilatih. Yang sakitnya yang dilatih. Oke, Agustina Wariki. Pak Krisna, kalau situasi hati lagi sedih, marah, kecewa, ya kalau latihannya saat itu agak sulit. Latihannya kapan? Bangun pagi, Agustina. Nanti kalau udah latih, pada saat dia sedang sedih, diaktifkan kembali. Itu tekniknya, itu triknya, Agustina. Justi, Justinus, oh enggak. Jadi, oke, pertanyaannya adalah bagaimana langkah-langkah untuk masuk ke gelombang theta? Apakah perlu relaksasi dulu? Bisa aja dengan berlatih nafas mau cepat, namun sulit. Justinus sulit sekali melakukannya bila tidak terlatih. Karena tidak mudah dan perlu latihan intensif, ya, makanya idenya adalah melakukan senyum ini pada saat bangun pagi, terbangun pagi, Justinus. Oke, Denny Wardana, saya punya gangguan susah tidur. Apakah ini bisa untuk penyembuh? Oh, boleh, boleh, boleh. Ada yang sudah mencobanya. Malam hari, nafas cepat pelan-pelan, rileks, juga membantu, Denny. Oh, oke. Oh, ini Rodi Sansun nih tadi. Tadi kehapus atau gimana, nggak tahu. Oke. Kalau saya mau nanya, kalau saya imajinasi untuk narik rezeki. Nah, seperti yang ada di buku Gelombang Theta, Rodi Sansun. Karena masalah yang besar untuk saya saat ini keuangan. Masalah kita bukan keuangan. Kita tidak mampu mengelolanya aja. Jadi attitude kita yang berubah, Rodi Sansun. Waktu saya ikut pelatihan Money and You, problem manusia is not about money, it's about you. Attitude, akhlak kita terhadap uang, tata kelola kita terhadap uang, sikap hidup kita terhadap uang. Jadi masalahnya bukan uang. Nah, bila kita membereskan sikap kita, maka keuangan kita juga akan selesai. Itu, Rudi. Boleh dicoba. Tadi siapa nih? Oh, Randy Levy. Apakah ya hanya itu materinya? Nanti ingin dibuat WA group untuk yang sakit, untuk yang menemani orang sakit gitu ya, untuk melatih pasiennya misalnya atau saudaranya yang kena stroke misalnya. Nanti akan setiap minggu ada Randy Lapi. Oke, Justino sudah. Aci, apakah dilakukan depan cermin, Aci? Oh tidak, itu kondisi konsius biasa. Itu paling bisa baru masuk ke gelombang alfa, tidak terlalu optimal hasilnya. Ini pas bangun tidur, Aci. Justina, Tias, ritual malam hari sebelum tidur apa, Pak? Bersyukur, tersenyum juga ada. Tias boleh, kalau mau lebih lengkap, boleh lihat buku gelombang tetanya, kalau memang ini. Apakah emosi apapun yang kita bawa saat tidur bisa di-cut dengan, oh iya bisa. Karena secara alami, 1 jam sebelum terbangun, kita ada stress releasing oleh tubuh kita secara alami. Hartono, makasih. Oke, supaya theta healingnya baik, Irfan Setiadi, bagusnya, karena ini suatu latihan yang berguna, baik, terus saja dilakukan. Bahkan kalau bisa menjadi sikap hidup, perilaku yang baru malah, kalau bisa ya. Yuni Kusnadi, berarti intinya adalah balik lagi ke dasar ya. Iya, hal-hal yang dasar ini kalau sudah menjadi kuat sekali, menjadi fondasi yang kuat untuk melangkah ke tahap sukses yang lebih tinggi, Unikus tadi. Grateful, be gratitude, iya pokoknya kamu bisa lihat tuh, dari hanya memang penemuan di perbesar wadah rezeki itu adalah di gelombang tetanya. Ada bagian bersyukur, ada bagian gratitude tadi ya. Yuni. Paceli, maaf coach, apakah boleh 4 terapi mulai bangun tidur, nafas mau cepat, buang-buang, sapa-sapa dari terpisah? Artinya tidak, oh ya tidak dia tidak perlu satu kesatuan waktu,
Misalnya 1 jam kemudian baru ke toilet, ya boleh. Yang paling penting itu adalah bangun pagi, nyengir 20 detik, lanjutkan nafas mau cepat. Itu dia tuh, Pak Aceh. Ya, kalau Rudi Sansun, kalau secara global, sikap yang dimaksud adalah positif ya, Coach. Bukan sikap positif. Positif negatif itu nanti kita mudah terjebak. Satu sikap berdaya, empowering, mengenai uang, ya pengetahuan, uang itu mengenai pengetahuan gitu ya. Misal untuk rezeki harus merasakan bahwa rezeki itu mudah dan pasti datang. Nah, rezeki itu bukan soal mudah dan pasti datang. Memang Allah, Tuhan, Sang Hyang Widi menciptakan kehidupan ini berlimpah, berlimpah. Nah itu sikap berlimpah gitu. Oke, untuk kesehatan membayangkan, tidak perlu membayangkan, tidak perlu serumit itu membayangkan seluruh tubuh kita kuat, positif, enggak. Memang kita senyum aja, niatnya aja untuk penyembuhan. Itu, Rudi. Oke, kalau begitu setelah delta otomatis theta. Ya, ya, betul. Siti Astika, apa boleh pas bang waktu nyengir disertai niat? Repot melakukannya. Sebaiknya niatnya dilakukan um, sebelumnya. Jadi niatnya dilakukan pas mau tidur aja, ya, gitu. Ini pada saat ya kalau pagi terbangun senyum ini untuk penyembuhan diingat sekali boleh, boleh kalau begitu Siti. Marina Bogor, kalau dalam satu malam kebangun 2 kali, apakah saat nyengir niatnya bisa beda? Susah kita tuh ngeset niat bangun pas bangun itu. Tapi boleh aja dicoba sih. Boleh aja Marina, Marina. Pokoknya makin fokus makin baik. Makin fokus tuh misalnya gini. Saya punya 5 niat mirip-mirip. Mendingan saya set 1 niat. Karena 1 selesai, yang lain ikut selesai. Marina. Gitu. Yeni, terima kasih banyak Pak. Itu hal sepele. Ya, hal sepele, sederhana, bahkan sangat mudah. Ya, udah ribuan orang yang berlatih. Untuk rezeki aja itu dahsyat dampaknya Yuni. Untuk impact besar dalam kehidupan. Amin ya. Namun sering-sering kali banyak orang nggak sadar. Oh bisa saja, tapi itu ya. Salah ya, tidak mau berlatih atau apa ya. Pilihan aja. Jadi kami tidak pernah memaksa, hanya menganjurkan. Silakan kalau mau berlatih, silakan kalau mau menarik rezeki gitu ya, besar wadah rezeki silakan. Masa dipaksa orang kaya. Agus Syarifrin, teknik nafas yang terbaik itu bagaimana? Oh, apakah nafas dari hidung keluarnya? Oke, bebas saja tergantung kebutuhan masing-masing. Jadi tarik dari hidung, buang dari hidung, nafas hentak-hentak, untuk tujuannya releasing, bersih-bersih. Oke, tapi untuk nafas dibuang dari mulut untuk healing juga boleh. Jadi bukan yang terbaik yang mana. Kita teknik nafas tertentu bermanfaat untuk keadaan tertentu. Nafas mau cepat. Oke, Latifah nanti coba tanya yang ngundang Latifah ngasih link ke malam ini ya. Jadi itu satu kegiatan nafas mau cepat, tarik nafas yang dalam, pelan-pelan, selembut mungkin, lalu buang sebanyak-banyaknya, selembut-lembutnya. Buang-buang itu ada nafas entak-entak. Ada di bukunya gelombang theta Latifah. Marina, oke. Lucia, bagaimana penyembuhan? Bukan teknik penyembuhannya, tapi kita akan latihan membangun sistem apa ya, kayak seperti sistem kekebalan tubuh kita. Nanti proses penyembuhannya akan dilakukan oleh tubuh kita sendiri. Itulah kira-kira ya.
tujuannya. Jose, wah saya juga lagi kena cervical disc C57. Oke, boleh dicoba, boleh dicoba. Seorang pelatih Feng Shui, pelatih Feng Shui ya, saya sebut pelatih atau ahli Feng Shui di Solo, Li Xiaojin, mengalami gangguan di saraf punggung tulang belakangnya ya. Lalu dengan latihan nyengir ini, saya ingat tadi dia bilang tanggal 10 Juni, waktu itu dia masih ingat harinya, tahu-tahu bangun pagi badannya ngulet. Ngulet ini menyembuhkan menurut dia waktu itu. Ada bagian tulang punggungnya yang sudah bermasalah sekian lama, tahu-tahu sembuh. Dengan ngulet itu, nah ngulet ini tubuh yang menggerak sendiri. Itu Jose. Oke, Susi Jubaida, kalau buang-buang saya usahakan 30. Tapi kenapa setelah itu agak pusing? Ya, oksigen yang masuk ke otaknya mungkin kurang banyak. Nggak apa-apa, pusing dikit. Nanti hilang kok pusingnya. Makin sering berlatih, saya pun masih sering kadang-kadang nafas tertentu berdampak bleng gitu ya. Blur, oke. Lalu diam sejenak. Ririn, apakah senyum harus dilakukan ketika bangun pagi, tidur pagi? Atau bisa dilakukan ketika bangun? Boleh, tentu boleh saja namanya senyum. Masa nggak boleh? Boleh aja. Saya setiap terbangun saya senyum, setiap terbangun saya senyum gitu. Terus ini Bobby. Pokoknya teknik ini luar biasa. Terima kasih Gus. Semangat berlatih terus. Salam dari Made Bobby, Bali. Saya pernah ke kampusnya beliau nih. Keren kampusnya ya. Nah, ini ada Mbok Wayan Yati. Benar dengan satu niat yang fokus, masalah selesai dengan damai. Terima kasih Lubang Teta, Matur Suksme ya. Juni Hartoko, saya sudah pasang 3 ring jantung. Apakah diperbolehkan? Tentu diperbolehkan. Sangat diizinkan, sangat diperbolehkan. Boleh dan saya yakin tidak masalah karena ini hanya tersenyum. Bangun pagi tersenyum sepertinya tidak akan mengganggu ring jantung yang sudah dipasang mestinya ya. Nah, latihannya hanya sesederhana itu. Tentu nanti mungkin kita cari latihan-latihan lainnya setelah kita berkumpul di satu WA group. Ini gratis, ini pelayanan dari kami, dari Dr. Santo dan saya. Ya, kami ingin menguji coba, maka kami ingin catat proses yang terjadi, pengalaman-pengalaman yang didapatkan setelah itu. Nah, jadi memang lebih dikhususkan yang grup sekali ini. Itu dia. Oke, ada pertanyaan lagi. Nah, nanti kita akan terus ya. Esti, Bapak 20 detik itu ngitungnya gimana? Boleh nggak? Oh, boleh. Lebih dari 20 detik itu bagus banget. Kalau kurang jangan gitu ya, tambahin itu ya. Rina Hairan, apakah bisa niat untuk bisa mengelola keuangan? Bagaimana kebiasaan senyum bisa membantu? Misalnya, salah satu penyebab orang sulit menjadi kaya itu karena kebiasaan, seperti teorinya. Misalnya buang makanan, ya. Nah, ambil secukupnya. Jadi nanti ada kecerdasan baru yang muncul. Ingin mempunyai kebiasaan yang bukan gampang membuang ini, jadi bukan gampang belanja spender tuh biasanya ya. Nah, apakah senyum bisa membantu? Bisa. Untuk apa? Lebih tenang, lebih bijaksana. Bisa ya.
Saya Dewi mohon izin nanti diumumkan di WA grupnya karena linknya belum dibuat. Namanya Theta Healing. Nanti saya umumin ke para life coach yang ngundang Bapak Ibu ya. Ya makasih Dewi. Shirley, linknya belum dibuat Shirley. Baru dibuat grupnya nanti linknya ke teman-teman perlu ngisi satu form dulu nanti Shirley bisa minta ke life coach yang mengundang acara malam ini ya. Masia antologi. Kalau mau tidur selalu pinginnya dipijit punggungnya, kaki, betis, terus bangun tidur tangan suka sakit. Oke, nah nanti niatnya apa? Niatnya ya. Oke, dan niatnya apa yang diinginkan misalnya nanti tinggal di set. Kok disansun kalau bangun pagi tersenyum bernafas mau copat, terus untuk jam-jam berikutnya hari itu harus bagaimana coach? Oh ada latihan-latihan lain yang Rudy Sansun kalau sudah punya bukunya ada latihan-latihan lain yang bisa dilatih Rudy. Ya, bagaimana menjadi benteng nih supaya hal-hal negatif tuh bisa kita abaikan. Ada banyak metode yang perlu dilatih. Irfan Setiadi, Pak, Theta Healing ini apa bisa diterapkan untuk semua sakit fisik? Menarik bahwa sebetulnya dasar ini adalah efek placebo. Saya sangat tertarik. Saya sungguh ingin tahu apakah bisa diterapkan ke semua jenis gangguan emosi, psikologis. Niatnya gimana? Niatnya sama ya. Niatnya ingin sembuh, ingin ingin kembali damai, senyum gitu. Kok siapakah penulis buku Money and You? Oh, bukan. Money and You sebuah pelatihan yang dia paling diadakannya di Malaysia, Farah. Jadi bukan buku dia, sebuah pelatihan seminggu, ya 5 hari kalau nggak salah ya. Si Yuan nanti formnya minta ke siapa? Formnya nanti saya akan kasih ke para life coach yang ngundang, yang ngasih link malam ini ya. Belum. Rina, apakah bisa? Oh tentu anak-anak bisa dilatih kok. Dilatih sejak awal, dilatih mumpung dia masih kecil. Bagus sekali malah. Ya makin dia terlatih, bagus. Mumpung masih anak-anak. Nanti ada form yang bisa diisi. Pak, kalau mulutnya senyum, air matanya ngalir, itu gimana? Itu ini apa? Drama Korea. Bangun pagi kok bisa nangis tuh gimana sih? Biasa sih. Ini latihannya bangun pagi nyengir 50 detik. Masih diranjang, mata masih merem gitu. Jadi air matanya masih mengalir, jangan dulu lah Neta. Jangan dulu. Ya, jadi ya, nanti aja ininya air matanya. Gitu. Siapa lagi yang mau bertanya nih? Masih ada 5-10 menit lagi. Jadi kita akan ada ya, itu kita akan buat satu grup dulu. Apakah nanti dibagi kelompok-kelompok kecil kami seperti yang dilakukan oleh Dr. Santo, nanti kami lihat. Namun untuk latihan kelompok besarnya, bangun pagi, tersenyum, kami akan mengcoaching dalam membuat intensinya, dalam membuat niatnya, ya. Dan penelitian ini sudah diuji coba memang sebetulnya penemuannya itu dasarnya dari ilmu placebo efek itu. Dampak placebo. Oke, ini Pak C, nafas mau copat kalau bangun pagi masih tiduran tentunya. Masih tiduran. Vertigo. Oh ada nih, ada yang berlatih setahu saya Yuni Hatoko.
Dia berlatih dengan nafas mocopat. Vitiligo itu vertigo bukan ya? Vitiligo, sorry saya nggak begitu tahu vitiligo. Ida Nur, oh kulit hilang pigmen, vitiligo. Nggak tahu saya. Saya mungkin boleh dicoba, nggak ada salahnya ya. Ida Nur, untuk menyembuhkan trauma anak-anak. Oh, trauma anak-anak bisa. Kalau anak-anak bisa. Jadi ajarkan pas bangun pagi, senyum 20 detik, nyengir 20 detik, nyengir. Gitu. Nah, ini traumanya hilang ya. Parah, oke nanti tinggal saya inform. Esti, Esti belum tahu nafas mocopat. Oh, sederhana. Dilakukannya kalau yang gelombang theta ini harapannya masih tidur, masih di posisi tiduran, baru bangun matanya merem masih di ranjang, nyengir 20 detik, lalu tarik nafas yang dalam pelan-pelan selembut-lembutnya, lalu buang nafas pelan-pelan selembut-lembutnya ya. Itu dia Esti, trauma pas masa kanak-kanak. Nah nanti setelah terlatih nyengir, kalau traumanya muncul kembali, dihancurin aja dengan latihan tadi. Jadi sebetulnya mudah nih. Latihan dulu yang nyengir itu 20 detik, Ida. Nah, nanti kalau misalnya muncul lagi keadaan trauma ini, disenyumin aja, dicengirin aja kalau istilah kami itu. Dicengirin lagi aja di saat itu. Maka program lamanya akan kolaps, akan hancur dengan sendirinya. Gitu. Nah, nanti terima kasih para live coach yang mengundang teman-teman ke sini. Ya, nanti saya serahkan, saya cari dulu formnya ya. Nanti saya kasih formnya di untuk diisi. Pak, bila mana info Zoom ini disebarkan dalam, oh iya memang boleh, bebas aja ya. Jadi tidak yakin dia mengundang, melainkan membantu penyebarannya. Oh, oke. Sebentar, nanti WA ke saya dulu aja deh. Nanti saya kasih formnya. WA, saya ketik ya. Nah, tinggal ketik nanti masuk ke komputer saya siapin formnya untuk diisi dulu, karena nanti ada Dokter Santo yang dari MRCCC Siloam Semanggi. Dia perlu membaca profil teman-teman ya. Jadi nanti, saya ketik. Nanti ketik nama dan nah nanti ketik aja nama dan Theta Healing supaya saya tahu, oh nih yang dari malam ini, gitu ya, Theta Healing. Jadi itu WA saya, nanti dia ada di komputer, saya tinggal copy aja formnya yang teman-teman perlu isi. Kalau WA grupnya sudah dibuat beberapa hari yang lalu, nanti baca dulu tuh deskripsinya, ada proses untuk mempercepat penyembuhan, proses di situnya ya. Ya, makasih tuh ini Adit ya. Tanya lagi nggak, Supi, angkat tangan dari oke. Ya silahkan nanti. Nah, konsultasi boleh aja, cuman saya itu nggak karena setiap kan ada puluhan grup gelombang theta yang ini. Jadi kalau Yuni Hartoko latihan boleh aja, langsung latihan dulu aja. Nanti konsultasinya pada saat pengalamannya aja ya. Jadi pada saat pengalaman nanti boleh tuh. Oke. Karena saya ini bukan dokter medis. Untuk masuk grup WA Theta, oh silahkan. Kalau bukunya itu mau beli
silakan. Kalau ya tentu kan ada banyak sekali hal-hal lainnya mau beli boleh, nggak beli pun nggak masalah. Saya senang kalimat yang digunakan life coach Freddy. Setiap buku gelombang theta ada judulnya sendiri, ya. Theta healing ini Neti Chandra menggunakan gelombang theta untuk penyembuhan, itu maksudnya. Jadi Agus Harifuddin sekali lagi, apakah harus beli? Tidak harus. Ini pelayanan kami dari dokter Santo dan saya, ya. Jadi bebas aja. Mau beli silahkan, nanti tinggal hubungi life coach yang mengundang, karena saya tidak menjual satuan bukunya. Nanti bisa masuk ke grupnya yang dikelola oleh coach ini, ya, coach yang mengundang. Nah, kira-kira itu yang ingin saya bagikan. Kita akan terus terhubung oleh grup ini, oleh kami suka bilangnya siaran, ya, podcast seminar ini setiap minggunya, ya. Oh, saya belum beli, tapi boleh Agus tinggal masuk aja ke WA grup tersebut, nanti ada form yang perlu diisi, sakit apa yang dialami gitu, ya. Itu tadi ada yang nanya, saat nyengir pagi mata tertutup atau terbuka? Baru bangun tuh susah kita menutup mata gitu, ya, membuka mata. Susah. Kita pasti masih matanya merem gitu. Oke, Supri jangan direct message, ngetik ke nomor WA di atas tadi yang saya tulis Krisnamurti, ketik ke sana, ya. Jadi Randy kita susah sekali untuk melek gitu, ya. Untuk melek karena baru bangun. Kira-kira itu yang saya ingin bagikan malam ini. Ya, kita akan terhubung ke minggu depan. Ada latihan-latihan yang teman-teman perlu latih selama seminggu ini dalam grup Theta Healing ini, ya. Saya juga terus berdoa semoga metode sederhana ini adalah sebuah jawaban mungkin atau ide solusi di mana keadaan saat ini ada ratusan juta orang yang depresi. Ratusan juta, tidak main-main, ya. Ratusan juta orang di dunia mengalami depresi. Ada yang sudah mendekati bunuh diri dan sebagainya, banyak sekali. Ya, kita tutup sesi malam ini dengan doa, ya, sesuai agama kita masing-masing. Semoga niat ini diberkati oleh alam semesta, oleh Tuhan Sang Pencipta. Semoga metode yang mudah dan sederhana ini bisa membantu meringankan, bahkan menyembuhkan bagi siapa saja yang rajin berlatih. Terima kasih, ya, sampai ketemu minggu depan. Ada yang nanya, Coach, gelombang theta bukan kalau Rudi Sansun, ya. Juga terima kasih buat Tony yang menyediakan sarana belajar ini sudah setahun lebih. Nah, nanti kita terhubung di dalam grup Theta Healing. Kita akan coba batch pertama ini, ya. Terima kasih banyak. Selamat malam. Silakan, Tony. Terima kasih. Selamat malam, Pak. Ya, kita ketemu lagi minggu depan di waktu yang sama. Terima kasih sahabat kelas semuanya atas kehadirannya. Selamat malam untuk semuanya.